Amin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa bertemu di lewat udara, khususnya di acara kita, yaitu acara Ngobras, ngobrol santai dengan Kospe, bersama saya Dedi Hidayat, atau silakan bisa disebut dengan Pak Dayat. Insya Allah hari ini kita akan banyak berbincang-bincang, khususnya mengenai produk-produk yang ada di Kospe. Salat serta salam tidak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, rekan-rekan Kospe dimanapun Anda berada di pagi hari yang cerah, yang Alhamdulillah, semoga rekan-rekan Kospe yang sedang melaksanakan aktivitasnya semoga dilancarkan urusannya, dan semoga juga para anggota dimanapun Anda berada yang sedang melakukan usahanya, ya semoga mencapai target-target usahanya. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai tema yang kita sandang di pagi hari ini, ya ngobrol santai saja. Nanti setelah saya berikan beberapa materi mengenai produk simpanan, khususnya yang ada di Koperasi Pesantren Syariah Pesantren Entrepreneur ini, nanti teman-teman dan juga rekan-rekan anggota bisa bertanya melalui chat yang kami sediakan untuk bertanya maupun meminta penjelasan. Baik, kita buka dulu acara ngobras kita di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kabar baik menyertai teman-teman dan rekan-rekan anggota semua. Hari ini kita akan membahas tema yang sedang kita coba, ya, kita perhatikan, dan semoga ini bisa menjadi pemahaman bersama untuk rekan-rekan semua, yaitu salah satu produk yang ada di Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur, khususnya di unit simpan pinjam pembiayaan syariah. Apa itu produknya? Produknya adalah produk simpanan. Nah, ini ada sedikit perbedaan, ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, acara ngobras kita pagi hari ini, bahwasanya simpanan itu adalah sejumlah dana yang disimpan di koperasi dengan jangka waktu tertentu, dan ini direncanakan dan bisa diambil dengan jangka waktu tertentu. Ya, kadang ada juga yang menanyakan dari teman-teman anggota mengenai tabungan dan simpanan, ya. Kalau di koperasi kita tidak bisa menyebutkan apa itu tabungan, karena tabungan itu adalah istilah yang dipakai khusus oleh bank-bank yang berada di Indonesia. Tetapi kalau koperasi kita menyebutnya untuk penyimpanan dana disebut dengan simpanan. Jadi supaya tidak tertukar antara simpanan dan tabungan, ya. Baik, kita akan berbicara mengenai produk-produk simpanan yang ada di Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur. Untuk produk simpanan yang ada di koperasi kita, ya, adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh anggota untuk menyimpan dananya dan merencanakan dananya, ya, agar bisa diambil dengan jangka waktu tertentu dan kegunaan tertentu, ya. Jadi banyak simpanan yang kita berikan kepada anggota Kospe khususnya. Jadi tinggal pilih tuh simpanannya yang mana, ya. Ada beberapa produk simpanan unggulan yang kita tawarkan kepada anggota, dan alhamdulillah sudah beberapa anggota di antara kita sudah mulai menyimpan. Nanti kita akan coba lagi untuk cara-cara menyimpan, ya Bu, ya, bagaimana cara menyimpan. Saat ini saya akan coba jelaskan mengenai produk simpanan, ya. Simpanan di Kospe semua bebas administrasi dan semuanya mendapatkan bagi hasil. Nah, ini yang berbeda dengan tabungan ataupun simpanan yang dilakukan di tempat-tempat atau lembaga keuangan lainnya. Apalagi kalau misalkan kita menyimpan dana kita di lembaga yang khusus konvensional, ya, karena ini akan berbeda perlakuannya. Ketika menyimpan dana di tempat lembaga konvensional, maka berlaku yang namanya administrasi bulanan. Coba Ibu pikirkan saja, ketika nabung di suatu lembaga keuangan, saya tidak bisa menyebutkan lembaga keuangan di mana, tetapi lembaga keuangan konvensional, artinya apa? Ketika Ibu atau Bapak rekan anggota Kospe lainnya menyimpan dananya atau uangnya di tempat lembaga-lembaga keuangan konvensional, maka yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut adalah memutar dan juga
mengelola dana-dana Bapak Ibu. Untuk apa? Pemberian kredit kepada anggotanya atau kepada nasabah-nasabahnya. Nah, ini berbeda lagi tuh antara nasabah dan anggota. Nanti kita bahas. Ya. Jadi kita bahas dulu. Yang pertama, jika Ibu taruh uang atau Bapak menaruh uang di tempat lembaga-lembaga keuangan selain lembaga keuangan syariah, ya, maka yang terjadi ketika menyimpan dananya di tempat lembaga konvensional, maka ada yang namanya biaya administrasi bulanan. Jadi bukannya menambah ya dana kita, malah dikurangin terus untuk biaya administrasi. Ya entah itu sekian ribu ya atau sekian belas ribu, intinya adalah ada biaya administrasi di situ. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu atau rekan anggota KOSPE dimanapun Anda berada, ketika menyimpan dananya di koperasi syariah, pesantren entrepreneur, maka kita bebaskan semua anggota dari yang namanya administrasi bulanan. Jadi non admin sama sekali, nol. Dan yang kedua, keuntungan menyimpan lainnya adalah mendapatkan bagi hasil. Nah, bagi hasil ini diterima oleh anggota setiap bulan. Jadi, kok kenapa ada yang namanya bagi hasil? Nah, ini kan pertanyaannya, ini uang dari mana gitu kan ya? Ya, jadi Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, kita adalah lembaga keuangan syariah, jadi kita mengelola semua dana-dana anggota, kita kelola dengan akad-akad syariah dan usaha-usaha yang insya Allah kesyariahannya sudah dipakemkan dan juga sudah diperiksa oleh Dewan Syariah kita. Ya, dengan apa? Dengan pembiayaan syariah. Ya. Jadi hasilnya dari pembiayaan syariah. Jadi Bapak Ibu, misalkan rekan-rekan nyimpan dananya di koperasi pesantren entrepreneur, ya, nanti kok ada bagi hasilnya? Bagi hasil itu didapat dari keuntungan dari pembiayaan syariah. Kenapa kok bisa dapat bagi hasil? Karena ketika Ibu menyimpan atau Bapak menyimpan dananya di koperasi pesantren entrepreneur, maka akadnya adalah mudharabah, ya. Jadi pemberian modal kepada koperasi. Nah, karena pemberian modal, maka kita sebagai pelaksana atau yang menerima modal melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha wajib memberikan keuntungan atau wajib memberikan bagi hasil kepada orang yang memberi modal. Oleh karena itu, ketika Ibu nabung di sini dengan menyimpan dananya, atau Bapak menyimpan dananya di koperasi pesantren entrepreneur, insya Allah semuanya senang dan semuanya happy. Karena apa? Win-win solution, semuanya dapat. Dana dikelola dengan akad-akad syariah, Ibu dan Bapak mendapatkan keuntungan bagi hasil setiap bulannya, bahkan bebas biaya administrasi. Baik, selanjutnya. Produk-produk yang kami tawarkan kepada anggota, diantaranya, antara lain, ya bisa dilihat ya itu tadi keuntungan menyimpan. Lalu yang kedua adalah produk-produk mengenai simpanan. Bisa kita lihat di sini ada yang namanya simpanan sukarela. Oke, maaf, saya ulangi lagi. Produk simpanan yang ada di koperasi pesantren entrepreneur, ya bisa dilihat di slide. Ada simpanan haji, simpanan umroh, simpanan sukarela, simpanan Idul Fitri, simpanan pendidikan, simpanan akikah kurban, simpanan nikah dan resepsi, simpanan pelajar, simpanan wisata Qurani, simpanan produktif, dan simpanan masa depan. Baik, ini adalah produk-produk simpanan yang kami berikan fasilitas kepada khusus anggota koperasi syariah pesantren entrepreneur. Kenapa khusus? Karena yang berhak menerima, yang berhak mendapatkan fasilitas produk simpanan ini adalah khusus yang sudah menjadi anggota saja. Ya, kenapa? Kok khusus anggota saja? Karena mereka menunaikan yang namanya simpanan pokok dan menunaikan simpanan wajib. Ini adalah syarat keanggotaan. Simpanan pokok di KOSPE berapa Bapak Ibu? Cukup 2 juta sekali saja. Bahkan bisa diangsur ya, dicicil 10 kali. Dan yang kedua adalah simpanan wajib. Simpanan wajib di KOSPE berapa? Rp200.000. Nah, ini yang sering terjadi pertanyaan kepada anggota teman-teman yang lain mengenai simpanan wajib. Bahkan tidak mau menyisikan atau menyetorkan simpanan wajibnya. Padahal kalau misalkan Bapak Ibu tahu simpanan wajib ini akan masuk ke dalam permodalan koperasi syariah pesantren entrepreneur. Dan ini akan mempengaruhi yang namanya untuk sisa hasil usaha tahunan yang akan diberikan kepada anggota setelah rapat anggota tahunan selesai dilakukan. Jadi semuanya mempengaruhi.
simpanan pokok dan simpanan wajib. Maka saya menyerukan kepada teman-teman anggota atau rekan-rekan anggota Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur ya untuk senantiasa melaksanakan simpanan wajib, entah itu mau potong bonus ya atau mau transfer via virtual account-nya atau mau datang langsung ke kantor Kospe di mana di alamat Semarekon, nanti bisa langsung ke teller kami itu ya. Jadi simpanan wajib ini sangat mempengaruhi modalnya Kospe ya. Kalau misalnya diperhatikan kita untuk pembiayaan saja ini masuk ke plafonnya di 100 juta ya. Kita perlu modal sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk membiayai anggota-anggota kita yang di produk UMKM khususnya di anggota-anggota HNI. Baik, kita lanjutkan saja mengenai simpanan. Lalu simpanan yang akan saya jelaskan yang pertama adalah simpanan wisata Qur'ani. Ya, ini adalah salah satu simpanan ya atau sejumlah dana yang disimpan oleh anggota ya khusus anggota Kospe yang merencanakan ingin bepergian atau berwisata ya, mungkin Bapak Ibu atau sekeluarga ingin berwisata ke luar negeri ya, mungkin ke Turki atau mungkin ke Malaysia atau kemanapun terserah ya. Untuk simpanan Qur'ani ini ya, ini cukup Bapak Ibu menyimpan dananya. Nanti saya akan jelaskan untuk bagaimana cara menyimpannya melalui Kospe Mobile ya. Jadi simpan dana di simpanan wisata Qur'ani. Ini khusus bagi anggota. Kita berikan fasilitas pada anggota untuk menyimpan dananya dan merencanakan bepergian atau berwisata boleh sendiri atau keluarga ya. Berapapun nilainya dananya minimal bisa untuk pembukaan rekening di awal itu adalah 100.000. 100.000 untuk pembukaan rekening, nanti berlaku kelipatan 50.000 untuk simpanan. Pak, gimana kalau misalkan saya menyimpan lebih dari 100.000? Oh, silakan saja. Jadi para anggota rekan-rekan, saya menabung misalkan saya mau menyisikan potong bonus saya untuk masuk simpanan wisata Qur'ani, misalkan 500.000, tidak masalah. Ya, tinggal dimasukkan saja ke dalam simpanan wisata Qur'ani. Nah, ini simpanan wisata Qur'ani ini silakan untuk merencanakan, ya mungkin untuk berwisata. Tetapi kalau untuk saat pandemi ini adalah saat yang tepat ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Untuk apa? Untuk menabung, itu untuk menyimpan dana-dananya, karena nanti mungkin saja pandeminya selesai, kita sudah punya dana, ya kita sudah punya dana untuk berwisata. Nah, ini sama halnya kita merencanakan. Jadi simpanan wisata Qur'ani ini adalah termasuk ke dalam simpanan program, ya simpanan program yang kita berikan kepada anggota Kospe. Baik, selanjutnya adalah kita bisa lihat di sini ada simpanan produktif atau Simpro. Ya, simpanan produktif ini apa ya? Simpanan produktif ini adalah simpanan yang digunakan oleh anggota Kospe ya, ingin memproduktifkan dana-dananya ya, daripada dananya nganggur ya, ditaruh di mana gitu ya, malah tidak berkembang. Kita berikan simpanan produktif untuk anggota. Insya Allah bebas riba, semua akad diawasi oleh Dewan Syariah. Insya Allah kita amanah dan transparan, dan di sini juga ada bagi hasil yang menarik untuk simpanan produktif. Ya, simpanan produktif ini mirip-mirip dengan deposito. Nah, nanti kita bisa jelaskan di tanya jawab. Baik, selanjutnya simpanan akikah dan kurban. Apa ini? Nah, ini termasuk simpanan program. Simpanan program artinya anggota merencanakan ya untuk melakukan, mungkin ada hajat akikah yang belum terlaksana atau mungkin tahun depan mau kurban. Maka kita memfasilitasi anggota Kosbe untuk melakukan simpanan akikah dan kurban. Caranya gimana? Caranya gampang. Tinggal buka rekening simpanan akikah atau kurban ya, minimal di awal 100.000, selebihnya bisa kelipatan 50.000. Atau lebih dari 50.000 nggak masalah ya. Sebanyak-banyak yang menabung, insya Allah atau menyimpan dananya, insya Allah semua bermanfaat bagi para anggota semua. Ini adalah simpanan akikah dan simpanan kurban. Semuanya ada bagi hasil dan tanpa biaya administrasi. Baik, selanjutnya kita juga memfasilitasi anggota Kospe ya yang ingin melakukan simpanan nikah dan resepsi. Ya, ini bergunanya atau bermanfaatnya untuk yang belum nikah ya, yang pertama, atau ingin menikahkan anaknya ya, atau ingin membantu saudaranya ya. Ini banyak macamnya ya untuk simpanan nikah dan resepsi. Jadi kita sebutnya adalah sinar. Nah, sinaran ya Bu ya. Sinar pagi-pagi semoga lebih bersinar ya. Jadi simpanan nikah dan resepsi.
Jadi simpanan yang kita fasilitasi untuk para anggota, silakan untuk menyimpan itu dana-dananya untuk persiapan apa? Persiapan pernikahan dan resepsi. Karena kita tahu ya Bu ya, kalau misalkan kita melaksanakan resepsi pernikahan ya ataupun melaksanakan hajatan itu luar biasa gitu. Dananya sekian gitu ya. Ya, tetapi ini kita memfasilitasi khususnya para anggota untuk melakukan simpanan nikah dan resepsi ya. Tata caranya gampang, nanti tinggal klik aja daftar untuk masuk ke simpanan ada di Kospe Mobile. Baik, selanjutnya. Simpanan sukarela atau Sisuka. Ya, Bapak Ibu yang sering kenal nih dengan Sisuka. Nah, apa itu Sisuka? Sisuka adalah simpanan sukarela yang disimpan atau dananya yang disimpan oleh anggota Kospe ya, bisa diambil kapanpun, setiap saat ya, dengan jangka waktu berapapun ya. Terserah Bapak Ibu mau ambilnya kapan aja. Jadi kayak nabung biasa. Karena kenapa? Karena simpanan sukarela ini bukan termasuk simpanan program ya. Ya. Dan simpanan sukarela ini berfungsi di Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur. Yang pertama bisa untuk menyetorkan simpanan wajib. Jadi tiap bulan melalui simpanan sukarela maka akan dipotong dengan auto debit secara otomatis masuk ke simpanan wajib anggota. Gitu ya, untuk simpanan sukarela. Bahkan jika Bapak Ibu kesulitan dalam mendaftarkan simpanan-simpanan yang lain ya, yang tadi simpanan akikah, simpanan kurban, maka bisa melalui auto debit di simpanan sukarela ya. Untuk akadnya sendiri, simpanan sukarela memang berbeda dengan simpanan-simpanan lain. Ya, ini agar lebih diperhatikan ya Bapak Ibu dan rekan-rekan anggota yang lain, bahwasanya kalau yang simpanan yang lain adalah akadnya mudharabah ya, artinya bekerja sama atau pemberian modal kepada kita. Kalau khusus simpanan sukarela ini kita akadnya adalah wadiah atau titipan ya. Karena kenapa? Dana ini tidak bisa kami kelola dengan pasti. Karena kenapa? Ya, dana ini bisa diambil kapan saja oleh anggota. Oleh karena itu simpanan sukarela ini akadnya adalah titipan. Artinya dengan akad titipan ini kami tidak bisa memberikan bagi hasil per bulan ya, berbeda dengan simpanan-simpanan lainnya. Seperti itu. Baik, dan juga simpanan sukarela ini juga salah satu pintu masuk ya, khusus untuk pemberian sisa hasil usaha tahunan. Jadi bisa dicek melalui simpanan sukarela. Nanti bisa lihat di mutasinya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Ada yang namanya simpanan pendidikan. Nah, ini simpanan pendidikan adalah simpanan program ya. Kami berikan fasilitas kepada para anggota untuk menyimpan dananya atau mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan pendidikan khususnya buat anaknya ya biasanya ya. Yang pertama, mungkin si anggota membutuhkan simpanan atau membutuhkan biaya nanti khusus daftar ulang sekolah. Nah, ini kan lumayan besar ya Bu ya. Ya, Bapak Ibu atau rekan lain ya, untuk biaya daftar ulang atau mungkin juga nanti masuk kuliah ya, biaya wisuda, atau mungkin juga dibutuhkan nanti perlu biaya kelulusan ya, untuk kelulusan sekolah, dan ini perlu dengan banyak biaya-biaya. Oleh karena itu kami memfasilitasi simpanan pendidikan kepada para anggota untuk menabung dan mempersiapkan dana-dananya khususnya untuk biaya pendidikan. Jadi kedepannya adalah para anggota senantiasa sudah bisa merencanakan keuangannya ya untuk melaksanakan biaya pendidikan yang dibutuhkannya. Baik, selanjutnya kita juga memfasilitasi khusus para anggota mengenai simpanan Idul Fitri. Apa itu simpanan Idul Fitri? Atau kita singkatnya adalah SIFitri, bukan Fitri yang lain ya. Baik Bapak Ibu ya. Jadi SIFitri ini adalah simpanan Idul Fitri khusus kita fasilitasi kepada para anggota untuk merencanakan. Jadi memang termasuk program lagi nih Bu. Jadi merencanakan nanti ketika Lebaran ya, anggota bisa merencanakan mungkin ya, kalau yang sudah punya BC atau punya karyawan ya, daripada ribet ngisihin nih biaya-biaya atau dana-dananya nanti buat THR, bisa masuk dulu ke simpanan Idul Fitri. Nanti ketika mau menjelang Lebaran, dananya bisa dikeluarkan di simpanan Idul Fitri. Jadi ini juga bermanfaat bagi para anggota Halal Mart Indonesia ya, HNI yang punya BC untuk mempersiapkan dana-dana THR atau biaya THR ya, tunjangan hari raya
untuk karyawan-karyawan BC-nya. Dan juga mungkin para lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan koperasi syariah pesantren entrepreneur, entah itu sekolah, entah itu koperasi warga, ataupun ibu barisan juga boleh gitu ya untuk masuk ke simpanan Idul Fitri. Baik, ini biar cair ya. Jadi si fitri ini memang khusus ya dipergunakan untuk mempersiapkan untuk biaya hari Lebaran ya. Nanti bisa diambilnya menjelang hari raya. Baik, selanjutnya kita bisa lihat ada simpanan masa depan. Simpanan masa depan ini ya mirip-mirip dengan jaminan hari tua ya atau jaminan pensiun lah. Tuh. Jadi mempersiapkan ya kita karena kita nggak tahu ya umur kapan ya pensiunnya gitu kan. Nanti siapa yang mengurusi kita gitu. Tapi kalau misalkan kita mulai menyimpan dana kita khusus mempersiapkan di hari tua nanti, kita bisa masuk ke dalam program simpanan masa depan. Ya, keuntungannya apa? Dapat bagi hasil ya, terus biaya administrasi gratis. Ditambah lagi kalau misalkan kita sudah masuk usia pensiun, dana ini bisa kita ambil ya, bisa kita ambil dan bisa diwariskan. Nah, tuh ya untuk simpanan masa depan. Baik, selanjutnya kita lihat lagi. Ada yang namanya simpanan umroh. Ini produk unggulan kita. Ya, baik Bapak Ibu, ini diperhatikan. Jadi simpanan umroh ini produk unggulan atau produk simpanan unggulan yang ada di koperasi pesantren entrepreneur, khususnya di unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Jadi apa itu simpanan umroh? Simpanan umroh ini adalah program perencanaan bagi para anggota yang ingin berangkat umroh. Gitu. Ya, pengen berangkat umroh untuk saat ini nggak punya dana, ya udah masuk ke tabungan dulu, ya masuk ke simpanan umroh, ya ibu silakan menyimpan dananya di simpanan umroh. Nanti kalau misalkan sudah mencapai atau mencukupi untuk masuk ke biaya umrohnya atau bepergian untuk umrohnya, dana ini bisa diambil, ya karena kan lumayan ya kisaran ya simpanan umroh. Kalau misalkan untuk berangkat umroh kurang lebih berapa tuh Bu? Ya Pak, ya 28 juta ada ya. Belum nanti ongkos-ongkos lainnya ya. Nah, kalau misalkan nanti kita nggak persiapkan, akan repot. Malah nggak siapin juga, malah nggak berangkat umroh gitu. Haji enggak, umroh juga enggak gitu ya. Jadi silakan nih kepada anggota atau rekan-rekan yang lain, kalau misalkan mau berangkat umroh, tetapi ingin nabung dulu, monggo kita persilakan masuk ke fasilitas simpanan anggota di simpanan umroh. Enak kok. Nanti kalau misalkan sudah ngumpul dananya, tinggal berangkat ya. Nanti kalau misalkan berangkatnya pakai apa, ibu bingung ya atau bapak bingung mau berangkatnya via apa, bingung yang lainnya bisa hubungi operasi pesantren entrepreneur. Nanti kita bantu ya untuk fasilitatornya untuk berangkatnya. Baik, selanjutnya simpanan haji. Ini adalah produk unggulan kita yang kedua ya, simpanan haji. Simpanan haji ini baik ya Bapak Ibu, kita harus perhatikan bahwasanya kalau misalkan kita berangkat haji, saat ini waiting list-nya saja untuk Kabupaten Bekasi aja 22 tahun. Ya, Kota Bekasi mungkin sekarang sudah mencapai 20 tahun. Nah, ini luar biasa jangka waktunya. Bahkan setiap tahun itu meningkat untuk waiting list-nya. Padahal kita kan pengennya berangkat cepet-cepet ya. Kalau misalkan nunggu bertahun-tahun gimana gitu kan. Nah, daripada bingung ya rekan-rekan semua, kami fasilitasi lagi nih. Ini adalah program yang kita canangkan kepada anggota agar semua anggota KOSPE itu berangkat haji. Kalau perlu nanti satu pesawat anggota KOSPE semua gitu ya. Nah itu lebih keren lagi tuh. Semuanya berangkat haji. Ya, nanti kita bareng-bareng haji di sana ya dengan melalui menabung, dengan melalui menyimpan dana kita di simpanan haji. Dan ini kita fasilitasi kepada semua anggota untuk melaksanakan simpanan haji. Bahkan kita juga kemarin menggelontorkan untuk pembiayaan haji ya yang sedang promo. Nah, ini nanti bisa menghubungi call center kami atau bagian marketing untuk pembiayaan haji ya. Simpanan hajinya silakan Bapak Ibu harus mempunyai niat yang sangat kuat untuk berangkat haji ya. Bapak atau rekan-rekan yang lain juga silakan ya harus punya niat yang kuat untuk bisa berangkat haji. Melalui apa? Melalui simpanan haji yang kita berikan kepada para anggota koperasi pesantren entrepreneur. Baik, selanjutnya kita juga mempunyai produk yang namanya Sipajar ya. Sipajar ini memang produk baru, tetapi alhamdulillah
ini sudah berjalan. Jadi simpanan pelajar ini kita berikan kepada para anak-anak kita yang semuanya yang sedang sekolah, ya, baik itu SD IT, SMP IT, atau SMA atau SD, bahkan TK gitu ya, si Pajar. Jadi nanti lembaga sekolah yang bekerja sama dengan kami, khususnya di Koperasi Pesantren Entrepreneur ini, maka kami akan menawarkan yang namanya simpanan pelajar. Simpanan pelajar ini nanti mirip-mirip dengan Cosme Mobile, ya, mirip-mirip dengan Cosme Mobile. Jadi dengan bekerja sama dengan simpanan lembaga atau lembaga bekerja sama dengan kami, maka si pelajarnya dapat melihat atau mencek langsung melalui aplikasi si Pajar tersendiri. Jadi si pelajar ini bisa melihat saldonya, melihat mutasinya, dan semuanya melalui aplikasi si Pajar. Tapi tentunya adalah lembaganya harus bekerja sama dengan kita dulu. Dengan siapa? Dengan Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur. Baik, ya. Selanjutnya, sedikit juga kami menginformasikan kepada para rekan anggota, ini adalah ilustrasi bagi hasil simpanan yang kami berikan kepada para anggota yang menyimpan dananya di Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur, ya. Jadi ini ilustrasi ya Bu ya. Jadi bisa naik turun nih tergantung laba yang diterima atau usaha-usaha yang dilakukan oleh pengelola Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur. Jadi kita tidak bisa memberikan laba itu stabil, ya. Kalau stabil mah itu bukan bekerja sama ya, atau bukan mudharabah. Tapi kalau misalkan ini fluktuatif, tergantung dari laba yang kita dapatkan di bulan itu, maka ini adalah ilustrasinya yang kita berikan. Baik, selanjutnya. Untuk Bapak Ibu yang berkenan ingin menyimpan dananya, bisa menghubungi call center kami dan juga marketing kami di nomor yang tertera. Dan selanjutnya adalah jika menginginkan untuk menyimpan, ya bisa menghubungi marketing dan lain-lainnya. Baik, itu sedikit mengenai profil produk simpanan yang ada di Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur. Enaknya adalah dengan ngobras pagi hari ini, ngobrol santai, kita masih banyak waktu. Jadi saya persilakan bagi rekan-rekan anggota yang ingin bertanya, ya, atau ingin mengungkapkan atau ingin daftar langsung ikut simpanan pun tidak masalah. Ya, kita lihat dulu dari teman-teman dari SJN. Baik, kita lihat ya, SJN. Simpanan produktif seperti deposito, jangka waktu berapa saja, berarti nggak ada bulanannya. Oh gitu. Baik ya. Simpanan produktif seperti hal yang tadi saya jelaskan, bahwa simpanan produktif ini mirip-mirip dengan deposito, tetapi kita tidak memberikan kata investasi karena di koperasi itu semuanya adalah simpanan, ya Bapak Ibu ya, tidak ada investasi, ya semuanya simpanan. Jadi untuk yang simpanan produktif ini memang mirip seperti deposito dan jangka waktunya adalah selama 12 bulan, ya. 12 bulan yang kita berikan, 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Ya. Untuk bagi hasilnya, diterimanya kapan? Diterimanya per bulan, masuk ke dalam simpanan sukarela. Ya, ini saya jawab ya. Nanti tinggal menghubungi CRM-nya. Untuk minimal mengikuti simpanan produktif, ya rekan-rekan yang lain, minimalnya adalah 5 juta rupiah. Ya, 5 juta rupiah untuk simpanan produktif. Baik, selanjutnya kita lihat lagi. Ada siapa di bawah yang bertanya? Kita cek dulu. Kita lihat lagi. Yang ingin bertanya. Oke. Saya akan jelaskan sedikit ya untuk jangka waktu. Jangka waktu simpanan mungkin agak sedikit terlewat. Seperti halnya jangka waktu simpanan pendidikan, ya, jangka waktu simpanan pendidikan ini adalah salah satu program anggota menyimpan di dana pendidikan yang tadi saya jelaskan. Untuk jangka waktunya adalah minimal 12 bulan, ya, minimal 12 bulan. Nanti bisa diambil ketika tahun ajaran baru. Nah, mungkin menjelang tahun ajaran baru mau daftar ulang, ya. Terus bagaimana kalau misalkan dananya tidak diambil, Pak? Nah, ini kita kembalikan lagi kepada anggota. Ya, nanti silakan saja. Tidak diambil, misalkan
saya mau ambilnya tahun depan, ya mungkin tahun ajaran baru tahun depan, tidak masalah, ya. Karena kalau simpanan itu ini adalah fasilitas untuk anggota KOSPE, jadi mau ambilnya tahun depan pun tidak masalah. Yang penting tidak di luar dari jangka waktu yang sudah ditentukan. Ya, contoh seperti tadi simpanan pendidikan, ya, dan simpanan Idul Fitri juga sama ya, Bapak Ibu ya, itu 12 bulan. Nanti ketika mau menjelang Idul Fitri kita umumkan, silakan yang mau mengambil simpanannya nanti bisa diambil. Gitu. Baik, kita akan coba melihat bagaimana cara menyimpan atau mendaftarkan simpanannya ya. Bapak Ibu tolong diperhatikan, mungkin yang lagi nyetir bisa minggir dulu ya, atau mungkin yang lagi nyeduh kopi mungkin stop dulu karena ini bagian penting nih ya. Bagian penting bagi para anggota karena para anggota kadang suka kesulitan bagaimana caranya mendaftarkan atau mendaftarkan diri membuka rekening simpanan ya. Cukup masuk ke KOSPE mobile-nya di handphonenya atau di laptopnya. Kalau di laptopnya bisa diklik di member.kospe.net ya. Nanti bisa login masuk ke KOSPE mobile-nya dulu. Baik, sebentar ya. Ya. Kalau di login-nya bisa masuk ke KOSPE mobile-nya. Ya, itu kalau misalkan via Android ya, yang sudah punya aplikasi KOSPE mobile. Jadi kemarin juga saya sudah terangkan kepada rekan-rekan semua, pentingnya kita menginstal aplikasi KOSPE mobile. Jadi semuanya informasi, bahkan kita mau buka rekening pun semua ada di KOSPE mobile. Jadi jangan sampai kita sebagai anggota tetapi tidak menginstal KOSPE mobile-nya, karena itu adalah salah satu fasilitas KOSPE sebagai pelayanan kami, sebagai service excellent kami kepada para anggota. Ya, jadi masuk ke KOSPE mobile-nya yang di Android, silakan login. Ya, login masuknya, masukkan username-nya dan password. Atau yang di laptop bisa masuk ke member.kospe. member.kospe.net. Oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah masuk? Sebentar, kita akan coba tampilkan ya. Nanti bisa dicek bareng-bareng, kita lihat bareng-bareng gimana caranya untuk mendaftarkan diri atau mendaftarkan rekening simpanan atau membuka rekening ya. Mungkin Bapak Ibu pengen atau rekan-rekan yang lain pengen, Pak saya mau buka CP3 ya, Pak saya mau buka rekening misalkan simpanan umroh atau simpanan haji ya. Baik, di situ lebih mudah nanti semuanya melalui KOSPE mobile yang kita punya di HP kita. Jadi tinggal buka KOSPE mobile-nya dan login. Baik, nanti kita coba berikan gambaran sebentar. Ini sedang bekerja, mungkin agak sedikit loadingnya ya. Jadi kalau misalkan Ibu sudah atau Bapak sudah membuka KOSPE mobile-nya, nanti tinggal masuk ke kolom profil simpanan ya Bu ya. Nah, profil simpanan ya di sebelah kiri di dashboardnya ada kolom simpanan. Nah, di situ ada gambar-gambar tuh Bu. Ada gambar-gambar. Ada gambar simpanan ini ya, simpanan pendidikan, simpanan umroh dan segala macam simpanannya. Nah, nanti dari simpanan-simpanan Ibu ya, Ibu pengennya atau Bapak atau teman-teman anggota yang lainnya pengennya masuk atau membuka rekening simpanan yang mana, tinggal klik saja. Tinggal klik daftar simpanan ya. Oke. Jadi masuk ke menu daftar simpanan. Nah, di situ nanti ada kolom-kolom yang harus diisi ya, kolom-kolom yang harus diisi. Ya, kolom-kolom yang harus diisi, khususnya ada bagian
nama ahli waris. Nah, nama ahli waris wajib diisi dulu ya. Ya Pak ya, nanti khusus untuk pendaftaran. Nanti tinggal masukin pendaftaran. Oke, kita kembali lagi ke produk simpanan. Jadi jangka waktu khusus untuk produk simpanan di Kospe memang bervariatif ya, bervariatif. Contohnya seperti simpanan umroh. Simpanan umroh ini variatifnya adalah simpanan program yang diberikan kepada anggota Kospe nanti bisa sampai dengan dana terpenuhi dulu itu baru bisa diambil. Terkadang kan kadang-kadang dana belum sampai untuk masuk biaya umroh, dana sudah diambil gitu ya. Tapi kalau bisa dana itu bisa diambil ketika sudah masuk atau mencapai atau terpenuhi ongkos biaya pergi umroh ya. Jadi berbeda dengan jangka waktu simpanan-simpanan lainnya ya. Contoh lain misalkan untuk simpanan kurban atau akikah ya. Simpanan kurban ini maka ini disimpan oleh anggota dapat diambil nanti ketika bulan Zulhijjah ya atau menjelang perayaan Idul Adha. Jadi ada spare waktu nih untuk menyimpan atau merencanakan hewan kurbannya ya. Jadi beberapa hal yang bisa Bapak Ibu ikuti untuk program-program simpanan ya. Selanjutnya kita lihat dulu pertanyaan yang sudah masuk di acara ngobras kita pagi hari ini ya. Kita cek dulu ada siapa di sana ya. Ini sudah dijawab dari SJN. Baik, ada lagi? Ya, belum ada lagi ya yang masuk ya. Ya, kita akan coba lagi. Baik, belum ada. Silakan Bapak Ibu masih nyimak ya. Ya, kita akan lanjutkan lagi untuk produk-produk simpanan. Jadi, untuk produk simpanan ini khususnya di simpanan sukarela ini yang tadi saya terangkan bahwa simpanan sukarela berfungsi sebagai simpanan yang secara menyeluruh untuk mengayomi simpanan-simpanan lain. Jadi karena nanti akan dilakukan auto debit di simpanan sukarela. Nah, memang simpanan sukarela ini berbeda dengan simpanan-simpanan lain. Ya, kalau untuk simpanan lain ini sifatnya adalah program, sedangkan kalau simpanan sukarela merupakan akadnya adalah wadiah, jadi simpanannya boleh diambil kapan saja dan anytime kebutuhan anggota. Ya, nanti bisa melakukan penarikan via Kospe Mobile yang sudah kami berikan untuk fasilitas penarikan. Dan bahkan yang lebih keren lagi, rekan-rekan semua bisa transfer antar anggota. Ya, mungkin di simpanan sukarela, ibu mau atau bapak mau memberikan simpanannya untuk keperluan yang lain kepada anggota yang lain, bisa dilakukan di Kospe Mobile-nya. Nanti ada menu yang namanya transfer antar anggota. Baik, kita akan coba melihat bagaimana cara mendaftarkan diri atau bagaimana cara membuka rekening simpanan melalui Kospe Mobile ya. Kalau yang pakai laptop bisa masuk ke sini tadi ya, member.kospe.net. Nanti tinggal sign in masukin username-nya ya. Kita masukkan username-nya. Username-nya adalah nomor handphone. Ya, nomor handphone yang sudah terdaftar di Kospe. Jangan nomor handphone yang lain. Kalau nomor handphone yang lain yang tidak terdaftar, maka rekan-rekan anggota tidak bisa masuk ke dalam Kospe Mobile. Selanjutnya, masukkan password. Password yang pada umumnya adalah tahun lahir, ya, bulan lahir dan tanggal lahir. Ya, jadi nanti tinggal masukkan. Masuk ke login, tinggal klik. Nah, di sini bisa kita melihat dashboard, ya, dashboardnya. Kita cek dulu. Bapak Ibu sudah mengikuti simpanan apa saja. Yang terutama adalah simpanan pokok, ya, yang 2 juta. Jadi kalau yang belum lunas di sini akan terlihat belum sampai 2 juta. Ya, simpanan pokoknya 2 juta, simpanan wajibnya berkala setiap bulan disetorkan 200.000 dan selanjutnya adalah simpanan sukarela. Nah, ini jangan dilihat ini simpanan sukarelanya
baru dani ya Bu ya, jadi nggak segini gitu misalkan. Tapi kalau segini nggak apa-apa sih ya, 85 ya. Ya baik. Selanjutnya adalah kalau misalkan Ibu mengikuti atau Bapak rekan sekalian mengikuti program yang lain, maka akan terlihat di bawah dashboardnya ya, di bawah simpanan sukarela. Nah, bagaimana cara pendaftarannya? Pertama, kita lihat di pojok sebelah kiri ya, lihat di atas nih. Di atas lalu Ibu ke bawah, di situ ada yang namanya produk. Diklik, terus di bawahnya ada simpanan. Nah, klik simpanan. Nah, muncul deh. Tuh muncul namanya simpanan-simpanan ya, Bapak Ibu, rekan-rekan yang lain. Nah, ini gambarnya macam-macam nih. Tinggal dicek aja minatnya masuk ke program simpanan mana saja ya. Kita contoh, misalkan simpanan haji, ya pengen merencanakan daftar haji, pengen merencanakan mau naik haji, tinggal klik di sini ada 3 poin ya. Pertama detail ini adalah deskripsinya untuk penjelasan. Klik dulu, kita cek dulu ya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai program simpanan. Oke, next, kembali lagi. Dan selanjutnya untuk hubungi CS. Dan selanjutnya kita lihat lagi daftar. Tinggal klik daftar, nomor anggota sudah ada, nama anggota. Nah, ini tadi saya bilang pilih ahli waris. Kalau Bapak Ibu tidak mendaftarkan ahli warisnya di profil anggota, maka ini ahli warisnya tidak muncul. Nah, makanya pentingnya ketika Ibu masuk ke Cospe Mobile, ada yang namanya profil anggota ya. Profil anggota di sini harus dilengkapi nih Bu. Dari data diri, data alamat, data keluarga, data pekerjaan ya. Semuanya harus diisi. Jangan sampai nggak diisi. Karena apa? Ini penting ya, penting sebagai data anggota koperasi. Bahkan kita juga kan kalau misalkan dari dinas juga menanyakan gitu kan, anggota koperasi mana saja gitu daftarnya. Jadi kita bisa menunjukkan ya. Jadi harus lebih diisi semua ya Bu ya, Bapak Ibu, untuk data-datanya, khususnya data keluarganya di situ ada. Jadi ketika Ibu pilih daftar di simpanan haji, maka ahli warisnya langsung muncul di Cospe Mobile-nya. Tinggal pilih siapa nama ahli warisnya. Nah, lalu tertera secara otomatis nomor handphone, alamat, dan produk simpanan yang akan dibuka rekening simpanannya. Selanjutnya, jangka waktu. Jangka waktu di sini kita juga memberikan pilihan. Yang pertama adalah 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan. Ya, misalkan kalau jangka waktu pergi haji kan lama ya, rekan-rekan semua ya. Makanya pilih yang lama. Yang lama, nggak berangkat-berangkat ya. Jadi nggak apa-apa. Misalkan pilih yang 60 bulan, contohnya. Nah, untuk setoran awal, tinggal diinput atau diketik ya berapa minimal setorannya, yaitu kita mencanangkan minimal Rp100.000. Selanjutnya untuk setoran per bulannya ini dari kelipatan 50.000 ya. Tapi kalau untuk simpanan haji kalau 50.000 kelamaan ya Bapak Ibu ya, lebih baik dibesarin. Jadi biar cepat gitu ya. Boleh 100.000, 200.000 ya, 400.000 juga boleh. Apalagi kalau 1 juta sebulan, cepat tuh. Karena pendaftaran haji saja untuk saat ini kan 25 juta. 25 bulan, 1 juta per bulan, lumayan. Langsung bisa daftar haji. Ya. Biaya admin. Kok ada biaya admin? Tadi nggak ada biaya admin. Ya, biaya admin ini adalah di awal. Bukan bulanan. Ya. Di awal karena untuk membuka rekening administrasi, membuka sistemnya kita. Membuka sistemnya kita untuk biaya admin sebesar 10.000. Cukup 10.000 sekali saja. Ya. Lalu bagaimana cara untuk metode menyimpan? Nah, ini kita sediakan langsung ke potong simpanan sukarela. Jadi nggak ribet-ribet. Ibu tinggal transfer ke virtual account yang melekat pada dalam diri keanggotaan ya. Lihat di dashboard berapa nomor virtual account-nya. Nanti Ibu tinggal transfer ke virtual account BNI Syariah, nanti masuk ke dalam simpanan sukarela. Nah, secara otomatis setiap bulan sistem akan memotong atau mendebet langsung ya, karena Ibu misalkan ikut simpanan haji, nanti masuk mendebet langsung ke potongan simpanan sukarela, masuk ke simpanan haji secara otomatis. Jadi debet langsung. Jadi Ibu nggak usah pusing-pusing tuh ya, Bapak atau rekan-rekan yang lainnya kalau misalkan mau nabung ke simpanan haji,
ribet nih, nabungnya begini nih. Cukup masukin ke virtual account, nanti masuk ke simpanan sukarela, secara sistematis tiap bulan sistem akan meng-auto debit atau memotong ya simpanan sukarelanya masuk ke dalam simpanan yang sudah direncanakan atau yang diinginkan. Baik, nanti akan terlihat nih saldo SS-nya. Lalu pilih apa? Pilih yang terakhir adalah simpan. Ya, klik simpan. Muncul itu. Anda yakin? Langsung klik ya. Selesai. Saldo SS-nya tidak cukup, berarti Ibu tambah lagi ya simpanan sukarelanya. Kurang berarti ya, karena kan dummy dari dulu ya. Ya, baru dummy, nggak apa-apa. Jadi ini gambaran atau cara-cara rekan-rekan anggota bagaimana membuka rekening simpanan di awal ya untuk mengikuti simpanan-simpanan yang ada di Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur. Ya, demikian ada tutorialnya. Jadi tidak usah ragu dan tidak usah bingung dalam mendaftarkan atau membuka rekening simpanan. Jadi banyak jenis program simpanan yang kami tawarkan. Yang terpenting adalah tetap selalu melihat virtual account yang kami sudah berikan kepada para anggota. Jadi semuanya based on virtual account. Semuanya transfer ke virtual account. Ya, virtual account ini akan nanti masuk ke simpanan sukarela dengan secara sistematis. Alhamdulillah, Kospe sudah digitalisasi. Jadi anggota itu semua kami berikan kemudahan, dan kemudahan ini adalah salah satu service excellent kami kepada para anggota agar anggota bisa melihat simpanannya, melihat saldonya, dan yang terpenting jangan lupa semuanya transfer ke virtual account yang sudah melekat di dalam diri atau ID keanggotaannya. Baik, kita lihat lagi apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan semua. Ya, yang mau nanya bisa cung nih. Nanti coba kita live ya. 1 atau 2 orang, mumpung masih ada waktu. Silakan rekan-rekan semua yang ingin bertanya. Ya, masih atau mungkin masih bingung, bisa ya, bisa mengajukan pertanyaan. Ya, ini alhamdulillah sudah bergabung dari rekan-rekan semua yang sudah mengikuti acara ngobras kita, ngobrol santai bareng Kospe dengan bareng saya juga ya di hari ini, di pagi hari ini. Insya Allah ini adalah salah satu sarana pendidikan dari Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur khusus para anggota yang kita lakukan agar anggota semuanya mendapatkan edukasi khususnya di Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur. Oke, bagaimana? Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita kembali lagi ke dalam simpanan. Kita lihat simpanan lembaga, ya. Kita cek lagi. Ini ada simpanan lembaga, ya. Simpanan lembaga ini kita khususkan kepada seluruh anggota Kospe, ya. Mungkin punya lembaga. Nah, lembaga macam-macam nih. Ada lembaga pendidikan, ya. Mungkin ada yang jadi kepala sekolah, ya. Mungkin juga ada yang membidangi di koperasi warga menjadi ketua koperasinya. Atau mungkin ibu-ibu PKK juga nggak masalah ya, ketua ibu PKK gitu ya. Atau mungkin anggota Kospe yang sudah menjadi DKM masjid. Nah, tuh DKM masjid ya, DKM masjid. Terus ada juga mungkin menjadi ketua RT atau RW, tidak masalah. Kami sebut semua adalah lembaga. Ya, produk simpanan lembaga ini ya, simpanan lembaga ini kami berikan kepada para lembaga-lembaga ya yang bekerja sama dengan kami di Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur. Jadi dana-dana yang biasanya ditaruh atau disimpan di lembaga-lembaga konvensional ini bisa masuk ke dalam simpanan lembaga. Ya, nggak usah khawatir. Simpanan lembaga ini tidak kami kenakan charge untuk biaya administrasi. Malah nanti simpanan lembaga ini kami berikan bagi hasil per bulan masuk ke dalam simpanan lembaga ya, bagi hasil per bulan khusus lembaga. Dan yang kami sedang kembangkan adalah lembaga dan para anggota lembaga, misalkan salah satunya DKM masjid, misalkan kan masjid ada dana kasnya nih ya, kita berbicara mengenai uang umat, tetapi uang umatnya ditaruhnya di bank konvensional. Nah, kenapa nggak pindahkan saja ke mana, ke lembaga syariah yang sudah insya Allah jelas-jelas untuk kebutuhan umat.
Nah, ini salah satu caranya gitu untuk para DKM masjid atau bendara-bendara masjid yang tiap hari pusing gitu ya, ngurusin uangnya ada di lembaga konvensional. Silakan simpan atau hijrahkan dananya ke koperasi pesantren entrepreneur. Nanti tinggal telepon saja kepada kami ya di CRM kami, maka nanti CRM kami akan membantu dan bahkan marketing akan membantu bagaimana membuka rekening simpanan lembaga masjidnya ya. Bahkan kalau misalkan ada koperasi-koperasi di lingkungan warga yang membutuhkan ya kerjasama kepada kami, maka kami juga akan menyediakan ya kerjasama ini. Ya bahkan kalau perlu perusahaan-perusahaan ya perusahaan atau PT-PT yang punya anggota koperasi dan ingin mungkin ada yang mau bekerja sama di simpanan wisata, ya misalkan satu perusahaan pengen masuk atau berangkat bareng untuk wisata bersama, wisata Qurani, maka nanti bisa masuk ke simpanan wisata dengan simpanan lembaga. Baik, ya itu adalah sekelumit atau sedikit penjelasan mengenai simpanan lembaga. Nah, khusus dari anggota atau dari teman-teman lembaga yang mempunyai lembaga sekolah, alhamdulillah kita juga sudah mempunyai yang namanya Sipajar. Apa itu Sipajar? Sipajar adalah simpanan pelajar. Nah, simpanan pelajar ini adalah memfasilitasi lembaga yang mempunyai sekolah khusus anak didiknya yang biasanya nabungnya oleh wali muridnya, ya bahkan wali muridnya atau guru-gurunya di sekolah mengalami kesulitan dalam pencatatan, ya pencatatan tabungan, maka kami akan bantu di dalam program lembaga dengan simpanan pelajar. Ya, dengan simpanan pelajar ini, maka ini akan terbantukan guru-guru yang ada di sekolah untuk apa? Untuk para muridnya menabung. Caranya gampang, caranya adalah bekerja sama dengan Kospay. Nanti lembaga sekolahnya akan kami edukasi untuk aplikasi Sipajar. Jadi setiap murid itu akan mendapatkan aplikasi yang namanya Sipajar, bisa diakses via Android atau via mobile. Jadi si wali murid ya atau orang tua murid nggak lagi tuh yang namanya kehilangan buku tabungan atau buku tabungannya kehujanan ya atau mungkin buku tabungannya keselip di mana gitu, mau nabung bingung ya, tinggal buka saja aplikasi Sipajar, ceklek gitu ya. Ya, ini kita coba demokan ya. Untuk Sipajar, tinggal buka Sipajar, nanti akan terlihat yang namanya saldonya dan terlihat pula mutasi untuk keluar masuk dananya. Oke, kita cek. Ini adalah simpanan pelajar yang kami miliki, penawaran khusus kepada para anggota Kospay dan juga lembaga-lembaga lain yang terkait yang mempunyai lembaga pendidikan. Nah, ketika kita masuk ke login Sipajar, maka nanti kita bisa lihat di dashboardnya, ya, nama murid, nomor induk siswa, nomor handphone, bisa nomor handphone siswa, bisa nomor handphone orang tua wali muridnya. Bahkan kita juga bisa penanggung jawabnya siapa. Misalkan di sini ada daminya atau contohnya SDIT Insan Mulia, ya, salah satunya. Nanti bisa lihat nih total saldo simpanan pelajar. Nah, berapa saldo simpanannya? Terus berapa saldo bulan lalunya? Ya, bahkan di riwayat transaksi pun ibu dan bapak dan wali murid lainnya tinggal klik mutasinya. Ya, tanggal berapa dia nabung, ya, tanggal berapa dia pengambilan dan bahkan berapa saldonya. Jadi ini memudahkan anak-anak kita untuk apa? Untuk menabung dan menyimpan dananya daripada uangnya atau dananya dibuat jajan ya, Bapak Ibu ya. Mendingan dananya dimasukin ke tabungan. Tabungannya mana? Tabungannya adalah Sipajar ya. Jadi kami membuka seluas-luasnya kepada para anggota Kospay ya, apalagi membantu kami ya mengenalkan atau mereferensikan dari lembaga-lembaga yang mungkin dikenal ya, lembaga-lembaga sekolah yang bisa bekerja sama dalam simpanan pelajar ini. Karena ini adalah salah satu keunggulan kami sehingga simpanan pelajar ini menjadikan sebuah tabungan ya khusus para murid untuk mempersiapkan apa? Mempersiapkan nanti kelulusan, mungkin biaya daftar ulang ya. Diambilnya kapan? Diambilnya ketika tahun ajaran baru. Tuh.
Jangka waktunya kurang lebih ya 12 bulan. Tetapi kalau misalkan untuk SD bisa sampai lebih dari 12 bulan, tergantung ya perjanjian kami kepada pihak sekolah kapan bisa diambilnya. Ya, di sini bisa lihat dari dashboardnya untuk simpanan pelajar. Baik, kita lihat lagi, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan anggota yang mau bertanya, ya. Kita cek dulu. Yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Atau mau buka rekening simpanan langsung juga boleh. Kita lihat apakah ada pertanyaan. Oke, saya suka susah login Kospe. Seperti sekarang udah masuk isi nomor HP, isi tanggal lahir nggak masuk juga ya. Baik, dengan Pak siapa atau siapa SJM ya, nanti bisa menghubungi CRM Kospe ya di nomor CRM kami, di nomor CRM kami nanti bisa dilihat ya untuk konsultasi untuk membuka Kospe Mobile di 0811 8807 177. Dicatat ya. Ya, Bapak Ibu silakan bisa dicatat. Jadi di 08 11 88 07 177. Ini untuk CRM-nya. Untuk konsultasi mengenai Kospe Mobile. Silakan bisa dihubungi atau langsung WhatsApp juga bisa. Ya, kalau misalkan masih kesulitan dalam membuka Kospe Mobile-nya. Baik, kita cek lagi apakah ada pertanyaan yang lain. Ya, belum ada. Yang mau langsung bertanya juga kami silakan, mumpung masih ada waktu. Oke, baik kalau gitu. Mungkin untuk acara ngobras kita pada Kamis pagi ini, insya Allah untuk ngobras atau ngobrol santai bersama Kospe, ya, dan bersama saya dengan Dedi Hidayat, insya Allah kita akan langsungkan di setiap bulan, ya, dalam rangka pembinaan dan edukasi kepada para anggota, ya. Oleh karena itu, para anggota kami mohonkan agar untuk stay tune terus di acara ngobras. Insya Allah juga kami akan share melalui video YouTube di channel kami, di Pesantren Channel, dan juga di Facebook kami, ya, Koperasi Syariah Pesantren Planner. Jadi tidak ketinggalan para anggota yang belum mengikuti acara web Zoom pada pagi hari ini. Baik, kita cukupkan karena waktu juga yang memisahkan kita. Semoga apa yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua, khususnya rekan-rekan anggota. Tetap semangat di pagi hari ini. Dan yang terpenting adalah kita berupaya memajukan koperasi yang kita cintai ini agar lebih maju, sejahtera anggotanya, dan mari kita bangkitkan ekonomi umat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.